Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam: ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du, wa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan usaha thalabul ilmi dalam rangka memahami makna kalimat-kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang lalu kita telah sampai dengan ayat 40. Mari kita lanjutkan sekarang ayat 41 sampai dengan ayat 43. Tiga ayat ini menerangkan orang Yahudi dan hukum-hukum dalam kitab Taurat. Jadi dalam ayat-ayat ini setelah kita kaji banyak menerangkan tentang kisah-kisah kebohongan orang-orang Yahudi di zaman nabi-nabi mereka dan pada waktu bersamaan dengan lahirnya atau diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tilawat dahulu untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka berpikir melalui tilawatil Quran. Ayat 41 berbunyi ya ayyuhar rasul. Nanti sampai dengan ayat 43 wa ma ulaika bil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr alladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum minal ladzina hadu walam tu'min qulubuhum
ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه ولم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Sadaqallahul azim. 3 ayat surat Al-Maidah ayat 41 sampai dengan ayat 43 menerangkan orang-orang Yahudi dan hukum-hukum dalam kitab Taurat. Mari kita pahami maknanya kalimat demi kalimat. Ayat 41. Ya ayyuhar rasul, seruan Allah kepada Rasul. Hai Rasul, ini ditujukan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. La yahzunka, janganlah menyusahkan kamu, atau la yahzunka, tidaklah menyusahkan kamu. Siapa itu? Alladzina yusari'una fil kufri, alladzina, mereka yang
orang-orang yang yusari'una, yang mereka tergesa-gesa atau bersegera fil kufri, dalam kekafiran. Dakwah Nabi sampai pada di Madinah itu disampaikan kepada semua umat, baik orang-orang Madinah dari kaum Ansor, Aus dan Khazraj, dan kelompok-kelompok lain. Di sana agak cukup banyak orang-orang Yahudi. Nah, mereka itu banyak yang bersifat munafik. Yang lalu sudah sering saya terangkan bahwa sikap orang Yahudi itu ingin mendapatkan untung dari semua pihak. Oleh karena itu ia harus bermuka manis terhadap semua pihak, tapi hatinya enggak. Terhadap Nabi Muhammad SAW, terhadap umat Islam, kaum muslimin, yang dirasa mereka ingin mendapatkan keuntungan dari orang-orang muslim, yaitu mereka berpura-pura Islam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketemu orang Islam bilang kami ini telah beriman, padahal tidak. Kalau ketemu orang-orang yang non-Islam, saya sama dengan kamu. Nah, ini Rasul Muhammad SAW melihat orang yang begini ini, ya tidaklah serba repot, namun merepotkan di dalam penyiaran dakwah Islamiyah. Mereka pura-pura membantu, mereka pura-pura iman, tetapi tidak. Ini istilah di dalam masyarakat perang dikatakan musuh dalam selimut. Nah, kepada Rasul Allah menerangkan orang-orang yang segera dalam kekafiran itu tidak menyusahkan kamu, tidak merepotkan kamu. Karena Rasul itu tugasnya wa ma alaina illal bala. Kami ini hanya menyampaikan. Nabi di dalam berdakwah tidak boleh memaksa. La ikraha fiddin. Tapi diterangkan mana rusyd, mana al-ghayyu. Mana yang benar, mana yang salah. Jadi Nabi itu menerangkan yang benar, menunjukkan yang salah. Ikuti yang benar, jauhilah yang salah. Nah, ini kelompok mereka, orang-orang Yahudi, yusari'una fil kufri. Mereka itu orang-orang yang segera atau gampang atau cepat menjadi kafir. Siapa itu? Minalladzina qalu. Minalladzina, dari orang-orang yang qalu, yang mereka berkata. Apa kata mereka? Amanna bi afwahihim. Kami beriman dengan mulut-mulut mereka. Amanna bi afwahihim. Jadi lidah-lidah mereka, mulut-mulut mereka itu mengatakan amanna. Tapi imannya cuma di mulut, cuma di lidah. Walam tu'min, dan tidak beriman qulubuhum, hati mereka. Jadi Nabi terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan beriman tapi dalam mulutnya, sedang hatinya tidak beriman, itu Nabi tidak boleh susah, tidak boleh kusar, tidak boleh susah, tidak boleh sedih. Yang penting Nabi menyampaikan ini yang benar, ikuti. Ini yang salah, jauhi. Adapun mereka mau beriman tapi hanya dalam lidah saja, dalam mulut saja, hatinya tidak, itu jangan kamu sedih, jangan kamu susah. Wa minal ladzina, dan
dari mereka yang hadu, orang-orang yang mengaku beragama Yahudi. Hadu, beryahudi, artinya mengikuti kebiasaan atau agama Yahudi. Apa itu orang-orang Yahudi? Sama'una, orang-orang yang banyak mendengarkan, suka mendengarkan, lil kadzib, pada kebohongan. Jadi orang-orang yang mengaku hadu, mereka yang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengarkan kebohongan. Sama'una, dan suka memperdengarkan liqaumin, kepada kaum akhirin yang lain. Lam ya'tuka, tidak datang kepada kamu. Ya, kalau kebohongan itu tidak berani menyampaikan kepada Rasul, disampaikan kepada teman-temannya, apa yang dikatakan Muhammad itu bohong itu. Jadi memperdengarkan sesuatu yang mereka anggap bohong, mereka perdengarkan pula kepada kaum-kaum yang lain, tetapi tidak berani memperdengarkan itu kepada engkau, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, ya. Jadi ini sikap orang Yahudi, iman dalam bibirnya, tidak beriman dalam hatinya, atau kafir dalam hatinya. Ini mesti sikap munafik ini. Yang kedua, mendengarkan kebohongan, dan kebohongan itu diperdengarkan kepada yang lain yang tidak diperdengarkan kepada kamu. Tidak mau datang kepada kamu untuk memperdengarkan yang bohong-bohong ini. Yang kedua. Yang ketiga, yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i. Yuharrifuna, mereka mengubah-ubah, merubah-rubah al-kalimah, kalimat perkataan-perkataan dalam Taurat, notabene dari kalamullah, firman Allah, mim ba'di mawadhihi, dari sudah tetap pada tempat-tempatnya. Jadi ayat ini tempatnya di sini, ayat sekian. Tempatnya di sini, ayat sekian. Itu diubah-ubah, Pak. Apa tujuannya mengubah? Ya, termasuk menyampaikan kebohongan-kebohongan kalau Al-Quran itu dianggap bohong. Kenapa mereka menganggap Quran ini bohong? Karena upaya mereka mengubah-ubah kitab yang sudah ditetapkan urut-urutannya, itu mereka ubah, itu dibongkar oleh Al-Quran. Al-Quran yang membongkar rahasia mereka ini. Oleh karena itu mereka menganggap Quran itu bohong. Yaquluna, ini yang keempat, mereka pada berkata, in utitum, apabila, jika utitum, kamu sekalian diberi, hadza fakhuzuhu, wa illam tu'tauha fakhzaru. Jika tidak diberikannya, maka hati-hatilah kamu. Nah, para jamaah yang terhormat, mereka itu kalau menyampaikan kebenaran, ya terima kebenarannya. Tapi kalau mereka menyampaikan kebohongan, hati-hati, waspadalah. Fakhzaru, maka berhati-hatilah. Man wa man, dan barang siapa yurid, menghendaki, Allahu, Allah itu, jadi kalau terjemahan bahasa Indonesia, apabila Allah menghendaki, fitnatahu, fitnahnya atau kesesatannya, falan tamliku lahu minallahi syai'a. Falan,
Lan itu artinya tidak akan. Falan maka tidak akan tamliku kamu mampu lahu baginya minallahi dari Allah syai'a sedikit pun. Peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap gangguan orang-orang Yahudi di mana mereka bersikap membohongkan. Ulaika itulah mereka alladzina orang-orang yang atau mereka yang lam yuridillahu yang Allah tidak menghendaki ayyutahhira qulubahum an yutahhira agar Allah membersihkan tahhara yutahhiru membersihkan qulubahum hati-hati mereka lahum bagi mereka fit dunya khizyun buat mereka orang-orang Yahudi itu di dunia dia ada khizyun yaitu kehinaan. Nah ini siksaan Allah untuk mereka di dunia bukan berupa siksa fisik, tetapi mereka itu hidupnya menderita kehinaan, khizyun. Nah, adapun besok di akhirat walahum fil akhirati dan bagi mereka di akhirat azabun azim. Mereka akan menerima siksa yang besar, siksa yang agung, artinya siksa yang sangat berat. Nah, para jamaah yang terhormat, inilah makna kalimat tiap kalimat. Faham makna globalnya. Mari kita baca ayat 41 yang tulisannya hitam itu, Pak. Hai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera atau menampak-nampakkan kekafiran mereka. Kekafirannya. Siapa itu? Yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami beriman, amanna. Padahal hati mereka belum beriman. Dan di antara orang-orang Yahudi, hadu tadi ya, ada orang-orang yang suka mendengarkan berita-berita bohong dan amat suka mendengarkan perkataan-perkataan yang lain yang belum pernah datang kepada kamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Taurat. Bunyi kata Taurat itu mereka ubah-ubah dari tempat-tempatnya dan mereka mengatakan, jika ini perkataan yang sudah dirubah, diberikan kepada kamu, ambillah. Dan jika tidak diberikan kepada kamu, hati-hati. Jadi apa-apa yang mereka sudah rubah, kemudian disampaikan kepada Nabi, terima dulu. Kalau salah nanti kan Allah peringatkan. Kalau tidak, hati-hati. Kalau tidak diberikan kepada kamu, berarti mereka sembunyikan. Hati-hati. Ini. Dan barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, pasti kamu tidak akan mampu untuk menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Apa itu dari Allah? Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak dikehendaki untuk membersihkan hati mereka, bagi mereka kehinaan di dunia dan bagi mereka siksaan yang sangat besar sesudah mati nanti, yaitu di akhirat. Para jamaah yang terhormat, ayatnya memang agak panjang ya ini, tetapi kalau kita baca tadi berarti huruf-hurufnya panjang juga, banyak juga, berarti pahalanya juga besar sekali. Para jamaah yang terhormat, mari kita melihat penjelasan dari hadis-hadis Nabi
mengenai ayat 41 itu, mengenai kebohongan orang-orang Yahudi yang kumowani berani-berani mengubah-ubah isi kitab Taurat. Menurut Imam Ahmad meriwayatkan Anil Barra bin Azib bahwa orang-orang Yahudi yang telah dihitamkan mukanya dan dipukul serta dibawa kepada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, beginilah caranya kamu menghukum orang-orang yang berzina. Jadi orang-orang Yahudi itu kalau menghukum orang yang berzina itu wajahnya dihitamkan karena pukulan-pukulan mereka itu dibawa ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berkomentar, beginilah caranya kamu menghukum orang-orang yang berzina yang kamu dapati dalam kitab Taurat. Apa betul begitu? Mereka menjawab, ya Rasulullah. Rasulullah memanggil seorang tokoh mereka dan berkata, dan beliau bersabda, saya minta kepadamu demi Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa, beginikah yang kamu dapati dalam kitab Taurat mengenai hukuman terhadap orang-orang yang berzina? Apa begitu hukum Allah dalam kitab Taurat? Kalau orang berzina wajahnya dipukuli sampai babak belur, sampai wajahnya hitam? Mereka menjawab, tidak. Demi Allah, seandainya tidak kamu terangkan kepadaku, hai Muhammad, saya tidak akan memberitahu kepada kamu. Kami menemukan di dalam kitab Taurat bahwa hukuman orang-orang yang berzina yaitu rajam. Nanti Al-Quran akan membedakan orang yang berzina belum pernah nikah dan orang yang berzina yang sudah pernah nikah. Tapi di dalam Taurat sendiri hukuman orang zina itu rajam, bukan dipukuli wajahnya sampai hitam. Tetapi perbuatan zina itu banyak terjadi pada orang-orang besar kami. Ya. Nah, jadi orang-orang yang berzina itu terjadi pada orang-orang yang luhur. Ini. Jika orang-orang besar yang melakukannya, mereka tidak berani menghukum. Namun, kalau yang melakukan itu orang awam, maka diletakkan hukum rajam. Marilah kita tetapkan satu hukum yang berlaku secara umum, baik terhadap para pembesar maupun para orang-orang yang lemah. Baik terhadap para pembesar maupun orang-orang yang lemah itu, maka diputuskanlah bersama-sama, artinya sama-sama adil. Jangan kalau orang besar kemudian tidak dihukum, tapi kalau orang-orang yang lemah dibiarkan. Ini. Maka diputuskanlah bersama-sama, yaitu dengan cara menghitamkan mukanya serta menderanya sebagai pengganti rajam. Jadi rajam itu diganti dengan cara yaitu memukul wajah-wajah mereka, atau wajah-wajah mereka itu dihitamkan, dibikin malu, maksudnya begitu. Padahal Taurat menerangkan kalau terjadi hal itu hukum rajam, baik orang luhur atau orang lemah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, aku inilah orang yang mula-mula menghidupkan dan menegakkan perintah-perintahmu ya Allah. Setelah mereka matikan dan tidak memakainya lagi, artinya ya Allah, sayalah yang akan menegakkan hukum-hukummu yang benar. Setelah mereka banyak meninggalkan dengan mengubah-ubah isi kitab itu yang mestinya dirajam, tetapi mereka tidak lakukan.
Dan hukum itu tidak berlaku bagi orang-orang yang luhur. Buat orang-orang yang lemah, rajam itu diubah dengan membikin malu mereka, yaitu dengan menghitamkan wajah-wajah mereka di muka umum. Nabi berjanji, saya akan menegakkan hukum punya Allah yang sebenarnya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar supaya orang-orang itu dirajam. Hukuman ini tidak benar. Baik menurut Taurat atau menurut Al-Quran, mereka itu dirajam. Rajamlah mereka. Nah ini. Nah, para jamaah yang terhormat, itu riwayat Nabi ketika dihadapkan kepada orang Yahudi menghadapkan orang-orang yang pernah berlaku zina dengan menghukum dengan cara yang seperti itu. Tidak seperti yang telah ditetapkan di dalam Taurat. Nah, Allah memerintahkan Rasulullah agar beliau jangan sampai merasa sedih dan cemas karena perbuatan orang-orang munafik itu. Dan yang bersegera memperlihatkan kekafiran mereka dan menampakkan permusuhan kepada mereka. Lalu Allah memperingatkan kepada Nabi dalam ayat ini, kalau mereka itu tujuannya begitu tuh mau mengejek kepada kamu, mau melecehkan kamu, mau menerangkan kepada kamu secara kebohongan, jangan kau gelisah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada siapa yang berlaku benar. Siapa yang mengikuti Rasul yang benar. Sifat Rasul kan benar. Sidqun. Nah ini. Nah, para jamaah yang terhormat, itu keringkasannya. Kalau kita mau lebih panjang lagi, ya kita banyak membuka kepada tafsir-tafsir yang agak besar. Tapi ini maksudnya terjemah ya. Kalimat-kalimat yang ada pada 41 itu menyimpulkan bahwa orang Yahudi merubah hukum Taurat. Contohnya, rajam itu hukuman buat orang yang berzina. Di Taurat juga. Tapi kalau yang melakukan itu orang-orang luhur, tidak dilaksanakan. Dan kalau yang melakukan itu orang-orang lemah, dilakukan, tapi dengan perubahan. Itu wajahnya dipukuli, setelah itu dipermalukan di hadapan orang banyak. Nah ini, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi perhatian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang apa yang mereka lakukan, yang mengaku lidahnya beriman tapi hatinya kafir, itu jangan susah. Ini sampaikan di dalam Al-Quran yang sebenarnya. Karena ini tugas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepada kamu. Ayat 41. Mari kita terjemahkan lagi dari kalimat per kalimat, dari kata per kata tentang kebohongan orang Yahudi. Ayat 42. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-sukhti. Orang-orang yang suka mendengarkan kebohongan, orang-orang yang suka memakan harta-harta yang sukhtun. Sukht artinya kotor, Pak itu. Maksudnya yang haram. Jadi mereka itu di samping suka mendengarkan berita-berita bohong atau memperdengarkan berita-berita kebohongan kepada yang lain, di samping itu mereka suka makan yang haram. Fa in ja'uka, jika mereka datang kepada kamu, fa in, maka jika ja'uka mereka datang kepada kamu, fahkum, maka tetapkanlah hukum bainahum, di antara mereka. Au a'rid anhum, atau berpalinglah dari mereka. Jadi kalau mereka mengajak menghukum tidak seperti apa yang ada di dalam Taurat, tidak seperti apa yang dalam Al-Quran, karena mereka telah merubahnya, maka hukumlah yang sebenarnya atau tinggalkan mereka. Ini. Wa in tu'rid,
jika kamu berpaling anhum dari mereka, falai yadurruka syai'a, falan maka tidak akan yadurruka mereka menyusahkan kamu syai'a sedikit pun. Kalau mereka minta dihukum kepada kamu, minta berhukum kepada kamu, hukum yang sebenarnya atau tinggalkan. Sebab apa yang mereka lakukan tidak akan menyusahkan kamu, tidak akan memudaratkan kamu sedikit pun. Wa in hakamta, dan jika kamu putuskan, fahkum bainahum bil qisti, fahkum tetapkanlah hukum, bainahum di antara mereka, bil qisti dengan yang adil. Tadi kan mereka kalau orangnya luhur tidak dihukum, dan orang yang lemah yang mestinya dirajam, lalu mereka palingkan dengan hukuman dipukul dan dihitamkan wajah mereka, dipermalukan mereka. Kalau minta hukum kepada kamu, nanti baik orang luhur atau orang yang lemah, kenakan hukum itu yang adil. Fahkum bainahum bil qisti, hukumlah mereka itu dengan cara yang adil, jangan pandang orang luhur atau orang lemah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbul muqsitin, suka kepada orang-orang yang berbuat adil. Ya, ini. Mari kita baca terjemahan bebasnya ayat 42 pada halaman 373. Mereka itu, mereka Yahudi ya, orang-orang yang amat suka mendengarkan berita-berita bohong, banyak memakan yang haram. Maka jika mereka, yaitu orang-orang Yahudi itu, datang kepada kamu untuk minta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah kamu dari mereka. Kau hukum yang sebenarnya atau kau berpaling. Kenapa? Mereka munafik. Umpamanya diterapkan hukum yang sebenarnya, mereka akan menolak itu. Ini. Dan jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat. Mereka tidak akan memberi kesusahan kepada kamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara itu, maka putuskanlah dengan cara yang adil, jangan dibeda-bedakan. Kalau pelakunya orang luhur tidak dikenakan, kalau pelakunya orang-orang lemah dikenakan, kemudian dirubah. Ini sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang berbuat adil. Wallahu innallaha yuhibbul muqsitin. Para jamaah yang terhormat, dari kalimat itu rasanya sudah jelas. Umpamanya kita tidak menggunakan tafsir, kata-katanya sudah jelas itu. Jadi kebohongan mereka pada ayat 41 itu suka mendengarkan berita-berita bohong. Yang kedua, mereka itu suka makan yang haram. Dan kalau mereka datang minta ketetapan hukum kepada Muhammad, Nabi Muhammad diberi dua alternatif. Laksanakan atau kau berpaling daripadanya. Sebab apa? Kalau kau melaksanakannya sebenarnya, mereka akan menolak. Tujuannya kalau minta hukum kepada Nabi Muhammad itu barangkali dapat keringanan. Nabi SAW memeringankan atau memberatkan itu sesuai dengan ketetapan Al-Quran. Atau kalau mereka rasanya tidak menguntungkan mereka, lalu mereka menolak, kau tinggalkan, tidak apa-apa. Dan mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Tetapi kalau kau menghukumnya, hukumlah di antara mereka secara yang adil. Ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini menyukai, meridhoi orang-orang yang berlaku adil. Nah, rasanya ini dengan kalimat-kalimat itu saja sudah jelas lah itu. Termasuk kebohongan orang-orang Yahudi yang berani merubah-rubah Al-Quran. Kalau kebetulan merubah-rubah Taurat, kalau kebetulan
ini hukuman keberatan, minta datang kepada Nabi dengan tujuan supaya Nabi merubah hukuman jadi ringan. Nah, Nabi diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu hukum yang sebenarnya atau kau tinggalkan. Ini karena mereka kalau yang sebenarnya tidak akan nerima itu. Sebab apa? Kalau mereka itu berhukum dalam kitab Taurat yang rasanya berat, minta hukum kepada Al-Quran, barangkali Al-Quran ada yang memberi keringanan. Ini watak-watak seperti ini diterangkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Maidah ayat 41, 42 dan 43. Mari kita teruskan ayat 43. Ayat 43. Wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullah. Bagaimana mereka minta keputusan kepada kamu, wa indahum at-tauratu, padahal di sisi mereka ada kitab Taurat yang sudah cetha tur welo-welo. Mengapa minta keputusan kepada kamu? Fiha hukmullah, di dalamnya ada hukum Allah. Summa yatawallawna min ba'di dzalika. Summa, kemudian yatawallawna, mereka berpaling. Artinya tidak mau berpedoman dengan hukum Taurat. Apa mungkin kalau mereka itu ada Taurat, tidak mau berhukum kepada Taurat, lalu minta hukum kepada kamu, lalu mau mereka menerima? Tidak mungkin itu. Summa yatawallawna min ba'di dzalik, kemudian mereka berpaling sesudah itu. Wa ma ulaika, tidaklah mereka itu bil mu'minin, orang-orang yang beriman. Tadi kan dikatakan yaquluna amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Mereka itu beriman tapi dalam bibir saja, dalam hati mereka tidak. Oleh karena itu dalam ayat 43 ini ditegaskan wa ma ulaika bil mu'minin, dan bukanlah mereka itu orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya kitab Taurat mereka itu sudah jelas, hukum-hukumnya jelas. Kenapa kau minta putusan kepada kamu? Nah, ini tujuan mereka begini, Pak. Kalau mengikuti hukum Taurat rasanya berat, lalu minta hukum Nabi Muhammad, barangkali Nabi Muhammad bisa menjadikan hukum yang ringan. Ini adalah perilaku mereka. Kalau ada hukum yang rasanya keberatan, cari-cari hukum yang ringan. Menghadap Nabi Muhammad yang punya Quran itu, anggapannya, harapannya, nanti kalau dihukum dengan Al-Quran, kemungkinan bisa jadi lebih ringan. Nah, orang yang demikian itu bukanlah sikap orang-orang yang beriman. Wa ma ulaika bil mu'minin. Dan bukanlah mereka itu orang-orang yang beriman. Para jamaah yang terhormat, nanti berikutnya akan diterangkan, yaitu pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat. Tadi kan dirubah, nanti akan ditentang itu. Akan mereka akan mereka ingkari. Ayat berikutnya nanti yaitu ayat 44 sampai dengan ayat 47 yang akan datang. Baiklah para jamaah yang terhormat, menjelang seruan salat Isya, kita simpulkan 3 ayat tersebut, yaitu yang pertama, Allah menyuruh Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar jangan cemas dan terpengaruh oleh perbuatan kaumnya yang dengan mudah berbuat kekafiran. Mulut mereka mengaku Islam, tetapi hati mereka kafir, tidak beriman. Yang kedua, orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi itu identik, Pak.
Orang munafik dengan orang Yahudi itu sama perilakunya, yaitu ingin mendapatkan keuntungan dari semua pihak. Mengambil keuntungan dari orang Islam juga mau, juga mengharapkan keuntungan dari orang Islam, atau juga mengharapkan keuntungan dari orang-orang yang non-Islam. Ini. Jadi orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi itu senang sekali mendengarkan pembicaraan yang bohong untuk mereka propagandakan mengenai pribadi dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi mendengarkan kebenaran dari Nabi itu akan diubah yang benar menjadi bohong dan diterangkan kepada orang-orang lain. Nah, para jamaah yang terhormat, sampai-sampai berani merubah isi Taurat yang menerangkan kebenaran Rasul, mereka bohongkan. Mereka perdengarkan kebohongan itu kepada orang-orang lain. Yang ketiga, oleh sebab itu hati mereka tidak akan bisa dibersihkan. Hati mereka itu sudah kotor. Mereka hina di dunia dan di akhirat nanti akan mendapatkan siksaan yang sangat hebat. Yang terakhir, orang-orang Yahudi senang menerima soko. Soko bukan soko begini Pak, ini artinya uang soko, yaitu suap. Orang-orang Yahudi suka menerima uang suap. Mereka suka mempermudah hukum, mengenteng-entengkan hukum. Kalau sekiranya hukuman berat, dicari yang ringan. Kalau tidak bisa dicari yang ringan, diingkari. Ini. Kalau mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta suatu putusan, maka Nabi boleh menerima, boleh menolak. Kalau Nabi menerima hukum yang sebenarnya walaupun berat dan yang adil, jangan pandang itu orang luhur atau orang lemah. Ini. Jika beliau menolak, mereka tidak akan yaitu merepotkan kamu. Tetapi kalau beliau menerima, hendaklah menghukum dengan cara yang seadil-adilnya sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah para bapak sekalian, 3 ayat yang agak panjang tadi itu kami simpulkan melalui tafsir yang ringkas bahwa itu termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi, suka membohongkan yang benar. Bahkan Nabi Muhammad yang benar dianggap Taurat itu disalahkan mereka salahkan, mereka bohongkan. Ini. Dan mencari hukum yang berat untuk dicarikan yang lebih ringan. Kalau tidak ada yang meringankan, ditolak hukum itu. Hukum yang berat itu ditolak. Nah, di samping itu mereka suka yaitu memakan barang-barang yang haram, akalu najis sukti. Para jamaah yang terhormat, tiap-tiap pelajaran maksud kami, karena pelajaran itu kalau sekali didengar, lalu supaya diulang. Ketika saya masih aktif mengajar di sekolah formal, tiap-tiap pelajaran terutama bahasa asing itu harus diulang paling tidak 7 kali. Kalau tidak, lupa itu Pak. Nah, mencari lalu dilupakan, itu kan sebenarnya mencari tapi hilang. Nah, ini kita ulangi karena kitab ini ada terjemahannya, ada makna tiap kalimat. Kalau kita ulang 2 kali, 3 kali, insya Allah nanti kita akan mendapatkan paham daripadanya dan kita anggap sebagai petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di sini dulu para jamaah sekalian. Mari kita akhiri kajian kita ini dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.